Untuk yang sekolah dasar ini selesai 3 bulan, harus selesai karena anak-anak harus belajar. Dan sementara belajar di mana, Bu? Di belakang ada lahan, Pak, di tenda. Darurat di tenda. Di tenda. Ya. 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 Bapak sudah berinteraksi juga, Pak, dengan korban yang masih berada di posko pengungsian. Sebenarnya kondisi mereka saat ini seperti apa dan sudah boleh atau meninggalkan posko pengungsian? Ya, yang di posko saya kira nggak ada keluhan. Hanya tadi kan kita sudah menyerahkan 8.000 bantuan untuk yang rusak berat 60 juta, untuk yang rusak sedang 30 juta, untuk yang rusak ringan 15 juta, untuk segera memulai pembangunan rumahnya mulai hari ini agar masyarakat kembali ada kegiatan utamanya dalam rangka membangun rumahnya. Saya kira kita ingin mengkonsentrasikan pada kegiatan pembangunan rumah dan juga fasilitas-fasilitas pendidikan, fasilitas umum yang juga rusak akan segera dimulai. Pak, ada rumah yang dikhususkan nggak atau ada satu relokasi, satu tempat yang itu kemudian khusus untuk gempa? Ya, untuk lokasi-lokasi yang berada di zona merah seperti di sini, di Cugenang ini sudah ada petanya, yang merah yang mana sudah ada. Ya, ini memang mau tidak mau harus direlokasi karena ini memang pusatnya ada di sini. Dipindahkan ke 2 lokasi yang kemarin sudah saya lihat juga, sudah dimulai juga. Yang 200 selesai bulan ini di Sinargali, kemudian nanti yang berikutnya yang 2000 akan juga diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ya, rasa itu. Ya, terima kasih. Sekolah juga akan direlokasi, Pak, yang di zona di kurang aman. Ya, kalau ada, kalau memang harus, tetapi kan itu perlu komunikasi sosial dengan masyarakat yang lebih intens terlebih dahulu. Tetapi lokasinya untuk relokasi sudah kita siapkan dan sudah dibangun. Ya. Pak, tadi Bapak UMKM, Pak. Ini satu-satu dulu, ini urusan rumah dulu, nanti baru menuju ke yang lain. Ini fasilitas umum, rumah-rumah yang rusak. Jadi Ya. Bapak mengingatkan juga untuk pembangunan konstruksi rumahnya agar dibuat khusus tahan gempa, mengingat kita berada Ya, kita kan sudah memiliki pengalaman membangun rumah gempa di Palu, di NTB. Ya, ini kita juga akan terapkan di sini karena stoknya di Pak Kementerian PU kemarin ada berapa stok untuk rumah gempanya, ada 2000-an. Ini akan terus diproduksi agar semua rumah-rumah yang dibangun itu sudah dengan konstruksi tahan gempa. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Teman di sini dulu ya, bentar ya. Yang ada yang kita kan? Iya, kita langsung di sini dulu ya. Aduh. Teman-teman wartawan yang istana sampai sini ya. Oke, nanti kita jemput aja. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan pers dari Presiden Joko Widodo yang untuk keempat kalinya mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam kunjungannya pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, Jokowi mengumumkan adanya penambahan bantuan renovasi rumah korban gempa Cianjur. Kalau kita dengarkan tadi, pemirsa, ada sebanyak 8.100 bantuan yang akan digelontorkan oleh pemerintah. Jokowi memutuskan adanya bantuan 60 juta rupiah. Ini untuk rumah rusak berat, kemudian 30 juta untuk rumah rusak sedang, dan 15 juta untuk rumah rusak ringan. Pemirsa, dan tadi juga kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa Presiden Joko Widodo juga akan memfokuskan untuk perbaikan fasilitas pendidikan dan juga fasilitas umum yang akan diperbaiki. Presiden juga sempat meninjau lokasi yang saat ini berada di Cugenang. Ini merupakan lokasi zona merah begitu yang sudah dipetakan dan harus direlokasi warga yang sebelumnya bermukim di tempat tersebut.
dan akan dipindahkan ke 2 lokasi yang juga sudah ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan untuk mengetahui seperti apa kunjungan keempat kalinya Presiden Joko Widodo di Cianjur, Jawa Barat, kita sudah terhubung bersama rekan Jennifer William langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang, Jen. Apa saja agenda Presiden Jokowi yang akan dilakukan di kunjungan keempat kalinya di Cianjur hari ini, Jen? Ya, selamat siang Abdi dan pemirsa. Baru saja Presiden Joko Widodo selesai memberikan keterangan pers usai Presiden melakukan kunjungan yang keempat kalinya di Cianjur, Jawa Barat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada korban terdampak gempa ini betul-betul tersalurkan dengan baik. Dan tadi Presiden Joko Widodo sudah meninjau langsung ke posko BIN, melihat bagaimana kondisi korban yang masih harus mengungsi. Kemudian tadi juga sudah ke Batalion Infanteri 300 untuk memberikan bantuan juga kepada korban yang rumahnya rusak. Dan saat ini lokasinya di SDN Sukamaju 1, di mana ini merupakan salah satu titik yang terdampak paling parah akibat gempa yang terjadi di Cianjur. Tadi Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan bantuan stimulan rumah kepada warga dan ahli waris korban yang terdampak gempa di Cianjur. Dan bantuan diberikan kepada perwakilan 8.100 orang yang hadir tadi di Batalion Infanteri 300. Kemudian tadi Presiden menyampaikan bahwa ada peningkatan bantuan untuk korban yang rumahnya rusak. Semula untuk yang rumah kategori rusak berat itu bantuan yang diberikan sebesar 50 juta rupiah, dan saat ini sudah dinaikkan menjadi 60 juta rupiah. Kemudian untuk yang rusak sedang itu yang sebelumnya 25 juta rupiah ditingkatkan menjadi 30 juta rupiah, dan untuk yang rusak ringan dari sebelumnya 10 juta rupiah dinaikkan menjadi 15 juta rupiah. Presiden tadi mengatakan bahwa bantuan yang diberikan ini diharapkan 100% betul-betul digunakan untuk membangun rumah yang rusak atau yang terdampak akibat gempa. Jadi tidak digunakan untuk hal-hal yang lain, tapi 100% digunakan untuk membangun rumah agar korban yang terdampak ini bisa segera kembali memiliki tempat tinggal. Nah, untuk bantuan yang diberikan ini akan dicairkan secara bertahap. Untuk tahap pertama ini akan dicairkan sebesar 40% terlebih dahulu. Dan diharapkan, tadi Presiden berpesan kepada korban terdampak bahwa pembangunan diharapkan bisa segera dilakukan agar korban bisa dapat segera memiliki tempat tinggal yang baru begitu. Dan untuk konstruksi atau pembangunan rumahnya diharapkan untuk betul-betul menggunakan konstruksi yang khusus, karena mengingat bahwa negara kita ini berada di ring of fire atau cincin api, jadi diminta betul-betul rumah yang dibangun ini adalah rumah dengan konstruksi yang tahan gempa. Dan Presiden juga memerintahkan kepada BNPB untuk prosedur pencairan bantuan yang sudah bisa dicairkan terhitung mulai hari ini, hari Kamis 8 Desember, itu agar prosedurnya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu berbelit, agar sederhana dan segera bisa dicairkan dan dimanfaatkan untuk membangun rumah oleh korban yang terdampak. Presiden tadi juga berpesan agar bagi warga yang rumahnya atau puing-puing runtuhan rumahnya ini masih belum dibersihkan, karena tadi kami sepanjang perjalanan mengikuti rombongan Presiden meninjau kondisi di Cianjur ini juga masih banyak puing-puing atau runtuhan rumah ataupun bangunan yang masih belum diangkat, masih belum dibersihkan karena memang masih berproses. Kami juga melihat alat-alat berat di sini sedang bekerja. Dan Presiden tadi berpesan agar yang belum dibersihkan dapat segera dibersihkan. Kemudian apabila ada batu bata ataupun bahan-bahan lainnya yang masih bisa dimanfaatkan agar bisa dikumpulkan, kemudian dapat segera membangun rumahnya kembali. Tadi pagi Presiden juga sudah meninjau kondisi korban yang masih harus mengungsi. Untuk di posko pengungsian, tadi Presiden juga mengatakan bahwa kondisi mereka, korban yang masih mengungsi dalam keadaan yang baik, kebutuhannya tercukupi, kemudian juga fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas yang diberikan, makanan, logistik yang disediakan.
selanjutnya di mana Presiden nanti akan dijadwalkan akan meninjau terkait UMKM karena Presiden juga ingin bahwa perputaran ekonomi korban yang terdampak gempa di Cianjur ini terus berjalan. Nanti apabila kami sudah tiba di titik berikutnya kami akan informasikan lagi. Untuk sementara saya kembalikan ke Abdi di studio. Baik, terima kasih Jen William atas informasi Anda langsung dari kawasan Cianjur, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.